لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وطهر قلوبنا وصحح أجسادنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكم والحكمة رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmat taufik hidayahnya. Di kesempatan malam ini kita diberi kemudahan hadir di majelis yang insyaallah mubarakah ini, dengan harapan semoga kehadiran kita di majelis ini benar-benar Allah jadikan sebagai wasilah sarana untuk kita dimudahkan menggapai surganya Allah, menjadi hamba yang terpilih dengan diberikan pemahaman agama yang mendalam, dan semoga apa yang kita bicarakan ini benar-benar mendatangkan hikmah, menghasilkan manfaat, membawa maslahah di dunia dan dunia akhirah. Allahumma. Kedua kali salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan Rasulullah kita teladan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingannya kepada kita, panduannya, bahkan contoh keteladanan yang sempurna dalam segenap sisi kehidupan. Dan barang siapa yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dipastikan akan mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma. Di pelajaran kemarin masih ingat Pak hadisnya? Masih apa? Kullukum kenapa bacanya? Enggak, di teman-teman. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man ata'ani faqad aba. Apa? Ya, ini. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Artinya apa? Kullukum, setiap kalian, yadkhulul jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Kalau mereka bertanya, waman, dan siapakah itu ya apa yang enggan ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, man ata'ani, siapa saja yang mentaatiku, dakhalal jannah, maka masuk surga. Waman asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, maka dia telah benar-benar enggak masuk surga. Dan semoga kita termasuk orang yang taat kepada beliau sehingga layak untuk mendapatkan surga yang Allah. Di kesempatan ini kita akan sampaikan lanjutan materi yaitu bab yang ketiga, atau di sini bab yang kelima. Di situ masih melanjutkan tentang surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-5 dan sekolah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ini ayat menjadi bagian antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di penjelasan surat Al-Fatihah dalam hadits qudsi, Allah berfirman, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi qismaini. Ada riwayat yang mengatakan nisfaini. Allah berfirman, aku membagi sholat ini antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apapun yang dia minta. Setiap ayat yang kita baca Allah merespon, Allah menjawab. Misalnya ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung jawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kita mengatakan Maliki yaumiddin, Allah jawab, majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Waqala marratan, dan kadang-kala Allah menjawab yang lain. Ada kali Allah mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku sudah menyerahkan sepenuhnya urusannya kepadaku. Jadi artinya di dalam sholat itu harusnya kita sadari ketika kita sedang punya masalah, punya problem, ketika sholat itu kita sedang masrahi, sedang mendelegasikan kepada Allah untuk rangkumi semua urusan kita. Karena ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, Allah itu menjawab, merespon, majjadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Atau kadang Allah mengatakan tadi fawwadha ilayya abdi, hambaku sudah menyerahkan, mendelegasikan semua urusannya kepadaku. Kira-kira kalau begitu para sholat sih galau mantap. Kalau beli sholat sih galau dikirim dulu. Ya, artinya ini butuh menjadi kesadaran bahwa ketika kita sedang sholat itu kita sedang berkomunikasi kepada Allah, mudoroso, menyampaikan kegalauan kita, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian itu menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila salat. Menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihadapkan faza'a, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang berat, ya, suatu problem, suatu masalah yang ingin segera tersolusikan, suatu hajat yang ingin segera tertunaikan, maka beliau faza'a ila salat. Faza'a itu kegancangan, kaget. Beliau segera mengerjakan salat. Kenapa rahasianya, Pak? Nah, lagi kira waktu sesuatu tentang mongko. Lagi pas pikiran nih, sumpah galau itu segera sholat atau nanti sholatnya biasanya. Nah, itu cuma ada kata tambah rupat. Karena menyadari betul bahwa ketika sholat itu apa yang kita baca dari Al-Fatihah itu sebagai sarana komunikasi efektif kita kepada Allah, kemudian Allah itu merespon. Makanya sholat itu adalah saat-saat yang paling dirindu, saat-saat yang paling dinanti oleh Rasulullah. Nah kita si paling dihindari. Yang gue singsa, kita malah rampung singsa. Jadi Nabi itu ketika kayak kalau kayak lelah, kayak butuh refreshing, beliau mengatakan dia Bilal arihna biha, wahai Bilal tolong relaksasikan aku, gembirakan aku dengan salat. Jadi Nabi itu ketika dalam salat senang. Mirip kayak awal ini. Jadi sih bahkan beliau sampai bisa jangan banyak ingatan. Beliau itu bisa menyatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan sumber kebahagiaanku itu di dalam sholat. Ibu-ibu sumber kebahagiaannya pas nopo? Pas nopo nafkah apa pas dijak tamal? Iya.
Jadi Nabi SAW waju'ilat qurrata aini bis salat, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku atau sumber kebahagiaan itu ada di dalam salat. Kata sahabat ini nanti kalau qurrata ayun berjalan dalam jadikanlah anak istriku sebagai qurrata ayun, penyejuk pandangan mata, membuat bahagia. Karena apa ya? Karena ini tadi, ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Yang ini adalah bagianku antara hambaku, antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apapun yang dia minta. Cuma masalahnya kita sholat nggak minta apa-apa itu. Biasanya kalau kita sholat niatnya sholat apa? Ingin dapat solusi kok adaan fardhu lillahi ta'ala, hanya sekedar menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala. Untuk kontrak. Selama ini kita fungsikan sholat sebagai penolong atau sebagai penggugur kewajiban? Ini enggak ada mas. Berarti dia pas niat sholat itu loh. Sholli fardhu isya'i musta'in lillahi ta'ala atau mustaqbil berarti adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi amal amal itu diniati. Semua amal itu hasilnya tergantung pada sholat yang agung diniati mau menggugurkan kewajiban, berarti itu gitu. Ada jedanya ini dan terus fungsinya ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah itu penting. Dan mintalah pertolongan pada perilaku sabar dan salat. Terus di mana kedudukan ayat surat Toha 132 misalnya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai Muhammad, perintahkan semua anggota keluargamu menegakkan sholat dan bersabarlah kamu dalam proses ini. Kami tidak menanyakan rezekimu, tapi kamilah yang menjamin rezekimu, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang yang bertakwa. Terus bagaimana kedudukan sholat ketika Aisyah mengatakan Nabi itu kayak sumpah, nanti kalau kayak sumpah ada masalah segera sholat. Jadi kita selama ini memfungsikan sholat gitu loh. Nah obat salah penggunaan gitu. Jadi kita kadang tidak memaksimalkan fungsi sholat yang luar biasa, hanya diniatkan sebagai lillahi ta'ala, kangge apa adaan fardhu hanya untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang perlu jadi rahasia orang yang berilmu dan yang ahli ibadah itu lain bedanya. Sehingga niatan baik dalam amal itu akan mendatangkan hasil-hasil yang baik dalam amal itu sendiri. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama itu an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah komoditas dagangannya para ulama. Jadi barangkali orang mengamalkan satu amalan yang sama tapi hasilnya beda karena beda-bedanya niatan baik yang melatari amalan-amalan tersebut. Sehingga hadis Al-Bukhari misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu hasil akhirnya tergantung dari niat-niat yang melatar belakangnya. Dan sesungguhnya sajalah setiap orang itu sudah mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka di sini fungsi luar biasa karena di dalam bacaan Al-Fatihah itu adalah sarana kita berkomunikasi kepada Allah dan itu dijawab oleh Allah. Di antara ayat ini Allah berfirman dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal jalan. Kemarin kita dibahas as-sirat agama Islam, diri Islam al-mustaqim yang lurus. Kemudian akan disyarah dengan penjelasan dari Syekh Abu Bakar Shakir Al-Jazairi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi iyyaka na'budu. Beliau menjelaskan ba'dama 'allamna ta'ala, setelah Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita kaifa nahmaduhu, bagaimana cara kita memujinya. Di awal dikatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu bagian dari bentuk pujian kita kepada Allah
dengan pujian yang layak kepadanya dari sifat-sifat kemuliaannya. Dan demikianlah kemudian hamba-hamba Allah memuji Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat itu, dan bahkan ia menjadi bagian wasilah sarana untuk berdoa. Jadi setelah Allah membimbing kita, mengajarkan kita bagaimana cara memuji Allah, kemudian wa nasna alaihi, dan setelah Allah mengajarkan bagaimana kita menyanjungnya, wa numajjidihi, dan bagaimana Allah mengajarkan kita mengagungkan Allah atau menyerahkan semua urusan kepada Allah, biqaulina, dengan ucapan kita yang kemarin kita bahas, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah semesta alam, Rabbnya semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha pemurah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah Allah mengajarkan itu kepada kita, cara menyanjung. Jadi seandainya kita ingin memuji kepada Allah, maka cukuplah dengan membaca Al-Fatihah. Ini bagian dari kalimat-kalimat pujian yang paling istimewa yang sudah Allah ajarkan untuk kita. Nah, setelah Allah mengajarkan bagaimana cara memujinya, alamna, maka Allah pun juga mengajarkan kepada kita kaifa natamallakuhu, bagaimana kita kemudian memujanya. Natamallak itu menyanjung lebih tinggi lagi. Biqaulina, dengan ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian dari tamallak. Tamallak itu sebentuk sanjungan, sebentuk pujian yang istimewa. Maknanya innana la na'budu illa anta, sesungguhnya kami tidaklah menyembah kepada siapapun kecuali hanya Engkau, wahai Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Wala nasta'inu, dan kami tidak meminta pertolongan illa bika, kecuali hanya denganmu. Jadi menjadi pernyataan bahwa ketika kita sholat saja sudah membuat pernyataan bahwa kita tidak bakal minta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ini seakan kita punya komitmen, punya kesungguhan kepada Allah. Kayak semacam kita punya perjanjian, ya Allah, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepadamu, dan kami tidak akan meminta pertolongan apapun kepada siapapun kecuali kepada Engkau. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Maknanya apa? Illa bika, kecuali kepada Engkau. Ya ma'budana, wahai sesembahan kami, al-haqqa, yang sebenar-benarnya. Maka nanti asal kita kemudian itu beriman kepada Allah, tidak munafik apalagi syirik, itu berpeluang untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya yang jelas nanti diazab dan disiksa itu orang-orang munafik dan orang-orang yang musyrik. Asal masih ada iman, itu peluangnya diampuni oleh Allah itu besar. Sehingga ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu berarti kita mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Artinya kita tidak pernah beribadah dan tidak akan selamanya beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ketika orang mentauhidkan Allah, maka ia telah terbebas dari kesyirikan. Karena Allah pernah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Yang demikian agar Allah mengazab orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, dan juga orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan. Jadi ini adalah sifat-sifat yang apabila ada pada manusia menjadi layak untuk mendapatkan azab. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima tobat, mengampuni orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Jadi asal masih ada iman saja, tidak dikotori oleh kemunafikan dan kesyirikan, maka potensi ampunan dari Allah itu otomatis. Karena sudah janji, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha banyak memberi ampunan
dan banyak memberikan belas kasihan. Sehingga ini pernyataan kita, sehingga ketika kita sholat itu berarti kita secara sadar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus. Innahu, sesungguhnya Allah lama alamna, tatkala telah mengajarkan kepada kita kaifa natawassalu ilaihi, bagaimana kita bertawasul kepadanya. Bertawasul itu apa? Mengambil perantara, berwasilah, bertawasul kepada Allah, karena untuk menjembatani, menghubungkan komunikasi antara kita itu ada kalanya kita bertawasul menggunakan perantara, menggunakan sarana. Dan di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul menggunakan asma Allah yang baik dengan melalui amal-amal saleh yang disyariatkan. Itu bagian dari cara bertawasul, menjadikan amalan-amalan tersebut itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bisa Allah berfirman, ilaihi yas'atu kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Kepada Allah sajalah dinaikkan, naik kalimat-kalimat yang baik. Jadi doa, zikir, permohonan ampun itu naik kepada Allah. Ilaihi yas'atu kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Sedangkan amal-amal sholih itu menjadi panjurungnya, di surungan itu amal-amal saleh. Jadi ketika kita ingin berdoa, maka juga menjadikan amal-amal saleh yang lain itu sebagai pendongkrak, yarfa'uh, yang mengangkat kebaikan-kebaikan yang kita ajukan dalam kalimat-kalimat itu hingga sampai kepada Allah. Nah, ketika Allah telah mengajarkan kita bagaimana bertawasul kepadanya, bihamdina, dengan pujian kita, jadi pujian kita kepada Allah itu sarana tawasul, sarana menghubungkan sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau kita nyuwun, ya Allah kula nyuwun, itu gimana? Tapi alangkah baiknya ketika itu kemudian kita fasilitasi, kita jembatani dengan menggunakan amal-amal soleh. Dan di antara amal-amal soleh adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak kira ketika kita mau berdoa Al-Fatihah, bisa ya? Karena ia bagian dari kalimat-kalimat thayyibah yang isinya sanjungan-sanjungan, apalagi dia ayat Al-Quran yang dengannya apa yang menjadi permintaan kita itu terjembatani bahkan jauh lebih cepat sampai kepada Allah, karena ada amal-amal soleh yang menjadi sarana untuk sampainya permintaan kita kepada Allah. Sehingga ini dikatakan setelah Allah mengajarkan kepada kami, kita semua bagaimana bertawasul kepadanya dengan cara apa? Bihamdina, dengan pujian-pujian kita kepadanya, wasana ina, dan sanjungan-sanjungan kita kepadanya, watamjidina, dan pengagungan kita kepadanya, watumalikana, dan sanjungan-sanjungan kita kepadanya, alamna, maka Allah mengajarkan kepada kita kaifa nad'uhu, bagaimana kita berdoa kepadanya. Jadi Allah pun juga mengajarkan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kemudian Allah sebutkan di belakang itu, wa bima nad'uhu, dan Allah juga mengajarkan dengan apa kita berdoa kepadanya. Di Al-Fatihah luar biasa, sudah ada panduan konkret bagaimana sebelum kita meminta kepada Allah adalah memujinya, kemudian bagaimana kita dibimbing meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah terhadap sesuatu yang paling urgent, paling penting. Kata kita pengennya dan namanya cik jalan pintas, mesti ya Allah pulang rezeki langsung makan mau. Walaupun seandainya kemudian diberi rezeki, yuk belum tentu menjadi baiknya. Kalau bulan yang bojo yang ayu misalnya, belum tentu di bojo ayu tentram uripe. Pas saya terus tinggalkan kemudian cinta itu.
Artinya kita kadang langsung itu seakan-akan ketika kita mendapatkan apa yang kita minta selesai masalah, ya enggak juga. Maka apapun yang kita minta nantinya itu selayaknya lah didahului dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Artinya apa yang kita minta ini kita pastikan ada dalam jalan yang lurus, ada dalam kebenaran. Jadi sini Allah mengajarkan meminta sesuatu yang lebih besar dari itu, hidayah. Seperti ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan membimbing bagaimana dia berucap, membimbing bagaimana berbuat, dan membimbing bagaimana kita merespon dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini Allah membimbing, kemudian wa bi mana tahu bi qaulihi, dan Allah mengajarkan dengan apa kita berdoa kepadanya melalui firman-Nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kenapa demikian? Wadzalika, yang demikian itu liyastajiba, agar diijabahi lana bagi kita fima, di dalam apa saja da'auna yang kami berdoa fi dalamnya. Yang seperti ini tuh maksudnya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang berdoa kan mintanya, pengennya kan apa? Diijabah, dikabulkan. Kira-kira yang menjamin dikabulkan apa? Nah, ini ada panduan tadi. Kenapa kita harus mendahulukan memuji, menyanjung, meminta dengan benar? Itu supayanya apa? Liyastajiba lana fi ma ta'awna fihi, supaya kita diijabahi, supaya kita dipenuhi dari apa-apa yang kita minta kepadanya. Ditambah juga linak mula alaihi, wahwa, yaitu apa yang menjadi sebab diterimanya doa kita, diijabah doa kita adalah wahwa al-hidayah, yaitu adanya hidayah petunjuk. Sekiranya kita tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, maka apa yang kita minta tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika pada akhirnya kemudian para ahli surga itu sukses mendapatkan surganya, apa ungkapan yang mereka ucapkan? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kan hitungan ahli surga ini. Ketika orang ahli surga sudah masuk ke dalam surganya, mereka bersyukur luar biasa dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, lihadza, mari mlebu surga ini. Wa ma kunna, dan kami tidaklah linah tadi bisa mendapatkan petunjuk illa kecuali anhadana, ketika Allah menunjukkan kepada kita semua bisa lebih illa anhadana, dan kami tidak bisa sampai leburene ini kecuali karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, bukan karena amal kita lagi, karena Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendakinya dan sampai akhirnya sukses masuk surga. Itu karena hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta hidayah itu jauh lebih penting daripada minta istiqomah, apalagi maimunah. Hidayah itu paling penting, kita dah itu tuh. Karena orang nggak mungkin masuk surga lamun buatan pinaringan kita dah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin penggali penjelasan pikir menit ungkapan ahli surga tadi, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Makanya jadi orang cocok di majelis itu dibuka antara gengge, alhamdulillahilladzi hadana urusan kau nih. Itu dungannya ahli surga. Ketika masuk beliau tafaulan, berharap positif, optimis bahwa ini ungkapan di dunia yang nanti akan kita ulang di akhirat. Jadi konteksnya itu adalah orang dibuka acara. Mulai ungkapan matur nuwun begitu berhasil masuk surga itu semata-mata karena hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya bukan karena petunjuk Allah, maka kita tidak mungkin bisa masuk surga. Bahkan yang dunia rumput lamun untuk itu dah dari saking Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Al-Fatihah itu menjadi umul kitab, induknya kitab sebetulnya ada pada Al-Fatihah itu. Karena di antara makna-maknanya sudah ditujukan menjadi sarana untuk memenuhi hajat-hajat kita. Jika dikatakan tadi, wadzalika liyastajib lana fi ma ta'awna bihi. Yang demikian itu bimbingan Allah untuk berdoa itu supaya doa kita diijabah, yaitu adalah wahwa al-hidayah, yaitu petunjuk hidayah ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, kalau orang Islam kok cek dina jalur hidayah berarti sesat no. Makanya orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Islam mau sesat, nyatanya mendino cek nyuwun hidayah. Kita mau wis bener, orang usah nyuwun hidayah niku lembuli orang-orang Yahudi Nasrani. Terus betul nanti kemudian nyuwun hidayah dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya bahwa itu bukan semata-mata kita belum dapat hidayah. Artinya supaya yang sudah ada pada kita, Allah akan menambahkan hidayahnya, petunjuknya kepada kita. Apa yang dimaksud siratal mustaqim yang kita minta itu adalah huwa al-Islam, yaitu agama Islam. Bi ayyudi ma hidayatana. Kita meminta itu agar Allah melanggengkan petunjuknya kepada kita. Sebab lek Gusti Allah mboten ngelanggeng hidayah kepada kita ya umat-umat gitu, sregep gitu, malas dosa taat gitu, maksiat ngoten. Memang itu gawane manusia. Maka kita meminta kepada Allah setiap hari ketika membaca Al-Fatihah minta hidayah, itu bukan karena kita belum dapat hidayah, tapi ini dalam rangka merawat menjaga agar hidayahnya Allah, agar petunjuknya Allah itu terus langgeng menyertai kita. Itu tujuannya kita minta hidayah itu bukan belum berarti bukan belum dapat, tidak, tapi untuk melanggengkan hidayah itu kepada kita. Wa yahfadha sirrina sayrana, dan agar Allah menjaga tingkah laku kita alaihi atasnya, agar tetap di atas hidayah itu. Walinakmul alaihi, dan agar Allah menyempurnakan hidayahnya, petunjuknya kepada kita. Wa nasudda, dan agar Allah juga menjadikan kita berjaya, unggul, sukses di dunia wal akhirat, dan di akhirat. Jadi hidayah itu terus-menerus kita minta kepada Allah agar Allah tetap melanggengkan petunjuknya itu kepada kita, dan agar Allah terus-menerus menyempurnakan petunjuknya kepada kita agar kita memperoleh kesuksesan dunia akhirat. Makanya diantaranya kenapa kita kok diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu Al-Fatihah dan apa? Akhir surat Al-Baqarah. Jadi Nabi mengatakan utina zahroini manukto nabiyun qablina. Jadi kata Nabi, aku diberikan dua cahaya ini, dua zahrawan, dua sesuatu yang terang benderang, itu apa? Umul kitab. Yang itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelum Rasulullah, yaitu apa? Surat Al-Fatihah dan khawatimil surat Al-Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Di antara ini Al-Fatihah menjadi karunia terbesar umat Islam ini karena di dalamnya terkandung kalimat-kalimat pujian terbaik kepada Allah, kalimat sanjungan istimewa, dan kalimat doa yang paling pokok, yaitu doa agar kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, karena dengan hidayah itu menyebabkan orang akan terjaga, sukses dunia, sukses di akhirat. Ini bagian materi berikutnya. Ini bagaimana kemudian materi ini nanti kita bisa sampaikan kepada keluarga kita. Maka ada pengarahan dari penulis kitab ini bagaimana menyampaikan materi itu. Jadi kenapa nggak hanya Al-Fatihah? Jadi mengenal kita ngajar ke anak-anak. Jadi kita membayangkan anak-anak itu di usia dini telah mungkin diajarkan metodologi pengajaran Al-Quran sebagaimana yang dulu Nabi ajarkan pada para sahabat. Diajarkan, dipahami, diamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Bahkan dulu para sahabat itu menceritakan Rasulullah mengajarkan kami itu 10 ayat dari Al-Quran. Kemudian Nabi tidak berpindah kepada ayat yang lain sebelum para sahabat memahami dan mengamalkan. Nah ini harapannya begitu penulis menyusun
kitab ini dengan harapan ayat-ayat itu menjadi lebih dekat kepada manusia, dipilih ayat-ayat secara tematik, kemudian dipahami dan diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara memahami materi ini. Menurut penulis belum mengarahkan Iqra al-ayataini bita'ani, bacalah dua ayat ini dengan pelan. Wal mustami'una yuraddidunaha, sementara pendengar mengulang-ulangnya fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, bisautin khafiyah, dengan suara yang lirih, hatta yahfazuha, hingga mereka menghafalnya. Kenapa lagi Fatihah ya? Alhamdulillah, saya hafal. Summa qra'huma al-ayati sabiqah, bacalah dengan ayat sebelumnya. Kenapa lagi Fatihahnya? Udatan marodin, beberapa kali. Litata'akada min hifdzil jami', supaya mereka betul-betul pastikan paham semuanya, hafal semuanya. Laha, kepadanya hifdzan jayidan, dengan menghafal yang bagus. Kemudian yang kedua, Iqra' syarhal ayat, bacalah syarahnya ayat ini alaihim, atas mereka, mubayyinan, dengan menjelaskan lahu, untuk mereka, ma yahtajuna ila bayani, apa yang dibutuhkan dari keterangannya. Bilghadiri ma'anah, dengan bahasa mereka, bahasa yang mereka mudah paham. Hatta tata'akada, hingga meyakinkan, min fahmil jami', dari pemahaman semuanya terhadap ayat ini. Kemudian yang poin penting lagi nomor 3, alimhum, ajarkan pada mereka, anna haqqatal ibadah, sesungguhnya hakikatnya ibadah itu adalah hiya ta'atullah ta'ala, yaitu mentaati Allah ta'ala. Jadi ibadah itu intinya adalah bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di depan tadi hadis sebelumnya itu masih ada hubungannya. Nabi mengatakan, kullukum yadkhulul jannah, semua dari kalian, setiap dari kalian akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ditanyakan, berapa ya apa ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi tidak jawab si anu enggak, hanya menyebutkan karakteristiknya, menyebutkan sifatnya saja. Jadi siapa saja, man atau ani, barang siapa yang mentaatiku. Jadi inti ibadah adalah ketaatan. Kenapa ada ayat yang mengatakan man atau ar-rasul faqad atau Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Karena Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalah, sehingga mentaati Rasul itu sudah sama halnya mentaati Allah. Sehingga taat kepada Rasul itu bagian dari hakikat ibadah. Yang dikatakan anna haqqatal ibadati, sesungguhnya hakikatnya ibadah, hiya ta'atullah, itu mentaati Allah, ma'a ghayatil hubbi, disertai dengan puncak kecintaan. Jadi ibadah niku kudu enten unsur seneng. Apa Pak? Unsur seneng. Jadi kok ibadah kok hawanya orang seneng niku, nanti akan hilang nilai ibadahnya. Kayak awal dia asik itu ke rumah dan berkau bisnis, itu menyenangkan atau menyedihkan Pak? Kita tas ngumpul-kumpul ke Ramadan mana, jadi ekspresi orang seneng itu nyamari bahaya, karena ibadah itu harus ada nopo, ada unsur ma'a ghayatil hubbi. Ghayah itu sak pol-pole seneng. Menurut kita lebih seneng ibadah apa santai Bu? Nanti balik kan, jadi awal diri pas sing paling diseneng itu pas narik ke ibadah apa di luar ibadah. Jadi makanya nanti kalau kok sedang ibadah kok mboten dibarengi rasa seneng, itu nanti akan hilang nilai pengabdian pengibadatan itu. Ini ibadah itu apa? Ma'al ghayatil hubbi, disertai dengan puncak rasa senang, wa ta'zim, dan pengagungan. Jadi ibadah itu yang mengagungkan Allah, sehingga mboten gojekan, mboten sambil lalu, benar-benar serius. Karena ini sedang mengabdikan diri kepada Allah, itu ada unsur al-hub, senang, wa ta'zim, dan pengagungan.
Ditambah wadzulli, dan menghinakan diri, rumangsa asor, rumangsa butuh, rumangsa ino di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu adalah kebutuhan kita. Allah nggak butuh pengabdian kita, tapi kita yang butuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disertai tadi ada 3 unsur tadi. Ibadah itu senang, mengagungkan, dan juga menghinakan diri, merendahkan diri, menunjukkan kebutuhan kita, menunjukkan kefakiran kita lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ibadah. Jadi makanya nanti kita bisa menilai yang kita lakukan itu tergolong ibadah atau bukan ya. Kita petani apakah ada 3 unsur itu, unsur rasa cinta, pengagungan, dan penghinaan, penghambaan diri, menghinakan diri. Kemudian yang keempat, alihum, ajarkan kepada mereka annal ibadah, sesungguhnya ibadah idza khalitaha asyirku, jika dicampuri oleh syirik, menduakan Allah. Kok ibadah nopo wae kok niku dicampuri kesyirikan, fasadat, maka rusaklah ibadah itu. Jadi sudah tidak bernilai sebagai ibadah, dan bahkan satu kali syiriknya itu berdampak sistemik, menghapus kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi syirik itu tidak hanya merusak ibadah itu ketika dia sedang beribadah dicampuri syirik, tapi kesyirikan yang terjadi di lawan itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang lain. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu kitabnya kepada Rasulullah mungkin. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh benar-benar telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelummu, kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya Allah? La in asyrakta, jika kamu wahai Muhammad sekali saja berbuat syirik, apa efeknya? Layah batanna amaluka, sungguh benar-benar hapus lebur semua amalmu. Jadi ibarat kalau di delete serat langsung hapus. Jadi ngamal langsung entek, nih dosanya aja. Gitu. Itu sekali syirik ya, kira-kira Rasulullah mungkin tidak berbuat syirik. Yang nabi saja tidak berbuat syirik, Allah lagi pesan, Allah lagi wasiat seperti itu. Apalagi kita umatnya yang berpotensi untuk melakukan syirik. Jadi syirik itu merusak semuanya. Artinya ketidakloyalan kita kepada Allah membuat Allah nggak berkenan, sehingga semua kebaikan kita yang sudah kita rangkai, kita susun, mulai terkosong, ngumpul-ngumpul gitu hapus lebur, hilang. Sehingga ini bahayanya syirik. Sehingga ibadah yang ditujukan kepada Allah kok itu dicampuri kesyirikan, maka fasadan, maka rusaklah ibadah itu. Dan yang lebih parah juga merusak pahala-pahala ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi langsung kayak pemutihan itu, langsung hapus semua kebaikan. Seperti apa? Kat toharoti, seperti toharo, seperti bersuci. Idza khalatoha al hadasu, ketika bersuci itu kok kecampuran hadas, baru bersuci kok kena hadas, maka fasadat, maka rusaklah sucinya tadi. Jadi kok baru wudu ngentut ibadah. Artinya bisa seperti itu, ketika orang sudah melakukan amalan untuk membersihkan diri, ibadah seperti kemarin tadi kan ketaatan itu kan tuzakkin nafsa, ngamal itu kan berdampak membersihkan jiwa. Oke, itu diresihi kok dikotori dengan syirik, maka sudah rusak semuanya. Tadi sebagaimana perumpamannya orang yang bersuci, ketika bersuci itu kok kemasukan atau melakukan hadas, maka rusaklah bersucinya. Kan balik ini hapus tadi, maka mengulang lagi. Wa ta'ayyana tajdiduha, dan menjadi wajib untuk memperbaharuinya. Wajib itu
ketika orang telah berbuat syirik, maka hapus lebur semua amalnya, maka dia ya punya kewajiban mengulangi dan tak mengumpulkan dari awal meneh. Maka kadang Nabi menyampaikan suatu zikir itu yang dengan kalimat jadidu imanakum bila ilaha illallah, senantiasa perbaharuilah keimananmu dengan mengucapkan Allah la ilaha illallah. Itu menyatakan ketauhidan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah saja. Padahal syirik itu luar biasa, bahkan kadang-kadang kita nggak bisa mendeteksi. Asyirku akhafu min tabibin namlati fil lailati mudlima. Syirik niku lebih samar, lebih mudah dideteksi, melebihi pergerakan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam itu. Artinya enggak, pelakunya sendiri tidak menyadari kalau itu syirik. Bahkan Nabi saya menggambarkan sampai seperti itu. Jadi syirik itu saking samarnya itu seperti gremete semut ireng neng dhuwure watu ireng neng tengah wengi sing peteng. Jadi enggak sederhana. Misalnya syirik itu menduakan Allah, mungkin awake kita ngaji ning maksudnya lain. Itu menyekutukan Allah dalam peribadatan, sehingga ini yang merusak amal tadi. Kemudian yang kelima, alimhum, ajarkan kepada mereka, anana, sesungguhnya kita biqaulina, dengan ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jadi hakikatnya aqaina ahdana, kami ini memberikan janji kita kepada Allah. Jadi itu sebentuk ungkapan janji kepada Allah. Iyyaka na'budu, Gusti kula janji lho iki mung namung datang panjenengan kula manembah Gusti. Jadi sekarang ada berjanji kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan namung datang panjenengan Gusti kula nyuwun itu lho. Itu maknanya adalah aqtaina ahdana lillahi ta'ala. Kita sudah menyerahkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama bi alla na'buda, yaitu bahwa kita menyatakan tidak akan menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya saja, tidak berdoa kepadanya, tidak bersumpah kecuali dengannya, tidak bernadar kepadanya, tidak takut kecuali karenanya, dan seterusnya. Kan ibadahnya macam-macam. Agar tidak ada satupun pengibadatan kita kecuali kita sudah berjanji hanya untuk Allah saja. Ya kata kita sholat kata kami mau iftitah inna sholati, pun janji sesungguhnya sholatku Gusti, wa nusuki lan ibadah kula, wa mahyaya lan gesang kula, wa mamati lan pejah kula niku lillahi, namung dateng Allah, namung kagem Allah. Nek pas sholat jangan mboten. Jadi kadang-kadang nyulayani janji dhewe to nggih. Nek sholat ya omuni napa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita pasrah pun bahwa hidup kita ini kagem Gusti Allah. Maknanya siap diatur Gusti Allah, siap manut dengan Gusti Allah. Ini kenyataannya porsi waktu kita yang untuk Allah berapa Pak? Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi, namun kagem Allah rabbil alamin, Rabb semesta alam, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu maujud baginya, dan seterusnya. Ini diulang juga dengan Al-Fatihah. Maknanya ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah menyampaikan janji, sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi dan satu-satunya tempat untuk kita memohon pertolongan. Sehingga ini kita kadung janji lagi. Wa alla nasta'ina, dan kita berjanji
untuk tidak meminta pertolongan biwailihi kepada selain Allah fi kulli umurina dalam semua urusan kita. Jadi misalnya ini memberdayakan sholat dengan sebaik-baiknya niku sebetulnya sudah merampungi semua urusan kita. Seandainya diketahui, difahami bahwa sholat itu sebagai sarana turunnya pertolongan, maka seakan kita sudah nggak butuh sarana lain. Hanya selama ini kita memfungsikan sholat sebagai apa? Sebagai kewajiban, sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Kan dilogikakan kan lucu ya. Kita kan jalannya pengennya swarga. Lah kok untuk mlebu aja kudu dikongkon-kongkon gitu, Pak. Kudu kok ibadah orang ibadah didendeni kan gitu. Itu kan lucu, jalannya pengen mlebu swarga. Lah untuk kesana kok dadak di napa? Di kongkong tetap di kita kata nanti kan yang terus tapi artinya sebenarnya ibadah itu adalah kebutuhan kita sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi keliru ketika orang menginginkan karunia Allah sementara dia tidak melakukan sarana sebab-sebab untuk mendapatkan itu, sehingga kemudian diperintah kita beribadah itu sebetulnya bukan beban. Ini adalah sarana yang wajib kita lakukan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kayak wong pengennya entuk gajian. Niku kerja mangkat dhewe kok duduk nyap-nyap. Kan paham. Nek ora kerja ya ora duit, ora gereja, ora masjid, ora kerja, ora entuk duit itu maksudnya. Lah wong ngerti itu kebutuhannya, berarti nek mangkat ora usah kudu di. Nah kita kan karunia Allah itu kebutuhan kita kan. Nah sehingga untuk memperoleh itu membuat usaha kudu apa? Dikongkon-kongkon. Kita mesti harusnya tahu bahwa inilah yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka doanya Nabi Musa itu kan atau misalnya Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuh Gusti, kamu gerahan panjenengan datang kawula nikulah sing kawula butuh ke banget saking panjenengan. Jadi ketika Nabi Musa terusir dari lingkungan keluarga Fir'aun karena ketahuan membunuh orang Kiti loh, sampai ke Plau itu kan negeri Yaman, itu sampai lengkong rentetan tangis sorobet bisa orang Gowo jauh dari fasilitas yang selama ini dimiliki beliau. Sampai tengah itu jaruk uang hanya isi dan nabi nih, tapi jalur. Maka nyuwun terus Allah Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kalau kamarnya kula sangat butuh datang kanugrahan panjenengan sebab mboten enten sing saged kula jagake kecuali datang panjenengan. Jadi artinya karunia Allah yang itu menjadi permintaan kita, itu adalah kebutuhan kita. Maka untuk mendapatkannya ya kita harus punya kemauan untuk melakukan sarana-sarana. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Karena dengan ibadah itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maksud kebutuhan kok di kawan-kawan enggak? Ya sementara juga artinya rokok di pengen jadi bagi mau enggak? Ya artinya orang harus punya kesadaran bahwa masuk surga itu adalah kebutuhan kita. Maka untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, ya berarti kita melakukan sarana-sarana untuk mendatangkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita sudah berjanji, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan dalam segala urusan kita. Yang keenam, alaihum ajarkan mereka alal isti'anah, sesungguhnya memohon pertolongan. Isti'anah meminta pertolongan adalah maksud nasta'inu kula nyuwun pitulung, maksudnya itu apa? Yaitu hiya talabul auni, yaitu mencari, meminta pertolongan alal qiyam, agar kita bisa tegak bil amali, untuk beramal.
Atau maknanya kita memohon kepada Allah dalam rangka meminta pertolongan agar kita bisa menegakkan amal. Jadi untuk kita bisa menjalankan ketaatan sebagai sarana mendapatkan apa yang kita inginkan, itu butuh pitulung. Maknanya sekiranya kita tidak mendapat pertolongan dari Allah, maka kita tidak kuat untuk mengerjakan ibadah itu. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan itu semata-mata karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe menerjemahkan nasta'in kan kula nyuwun napa nyuwun pitulungan, nyuwun napa ingkang dados hajate. Padahal maknanya tidak begitu. Kita tuh meminta kepada Allah untuk ditolong agar kita bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahasnya nasta'in itu jalur apa kan, jalur apa sih kita butuhkan. Padahal tolabul aun itu maknanya memohon pertolongan alal qiyami bil amal agar kita bisa menegakkan amal. Karena amal itulah yang nanti akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Mau jawab itu Gusti Allah kan melakukan sebab-sebabnya turun pertolongan kok enggak dilakukan ya bilang kok. Karena Allah itu disiplin dengan hukum kauniyah, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ketika meminta sesuatu ya Allah menghendaki agar kita melakukan sarana-sarana untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kita memohon kepada Allah itu mohon pertolongan agar kita diberi kemampuan untuk menegakkan ketaatan dalam beramal. Wala tutlaku haqiqatan, dan tidaklah diperoleh secara hakiki. Jadi pertolongan untuk bisa menegakkan amal tidak bisa diperoleh illa minallah, kecuali semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa beramal soleh, bisa menghindari maksiat niku semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan doa itu la haula wala quwwata illa billah. La haula ora kuat tindak taat wala kuwata ora kuat daya kuat sumingkir saka maksiat illa bila amin lawan pitulungane Gusti Allah. Jadi kita tidak kuat menjalankan ketaatan ini kecuali karena adanya pertolongan dari Allah. Sebaliknya kita pun tidak bisa menghindari dari kemaksiatan kecuali semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kok nalika kemudian orang berhasil masuk surga itu boten mergo perbuatane dhewe, mboten. Mergo niku sih kawelasan pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lha dungane wong ahli swarga napa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk garis ini, dan sesungguhnya tidaklah kami mendapat petunjuk untuk bisa masuk surga kecuali jika Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga ini kita bermohon kepada Allah pertolongan itu dalam rangka menegakkan ketaatan. Karena pada hakikatnya kita tidak mampu menegakkan itu, tidak bisa memperoleh kemampuan untuk itu kecuali semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? In huwa wahdahu al-qadiru al-aun. Karena hanya Dia Allah sajalah yang mampu untuk memberikan pertolongan. Jadi bukan orang lain. Walaupun kita sangat menginginkan agar orang lain itu ditutup, maka ketika Allah tidak menghendaki, tidak bisa tercapai. Karena ini memang kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanaqulu, maka kemudian selayaknya kita berucap Allahumma a'inna ala kata-kata. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar bisa ini, bisa itu, bisa yang lain-lainnya. Sehingga ini diantara doa kita ketika kita menginginkan sesuatu, betul maksudnya ya Allah, kula nyuwun napa, ya Allah, berilah kepadaku pertolonganmu agar aku bisa. Jadi betul meninggalkan perannya Allah.
mboten rumangsa iso dhewe. Maka seakan kita dibimbing karena tidak ada yang bisa menolong kita dalam ketaatan kepada Allah, maka setiap permintaan kita hendaknya menyertakan Allah dalam pertolongan kita. Maka Nabi pernah menasihati kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat yang masih kecil, di bonceng Rasulullah ketika diajak jalan-jalan itu, beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah takun jahat, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi Nabi itu mengajari anak yang masih kecil pun begitu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat, kamu hafalkan, kamu perhatikan. Bahasa kita kan mungkin ini ronal, cuma anak kecil itu punya kemampuan menghafal. Artinya sudah sejak kecil doktrin, wahai Mu'adz, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Alhamdulillah.